Hi. Hi. I could be your mother. Your dress? Film ini akan berfokus kepada wanita bernama Solen yang berumur 40 tahun. Meski terhitung usia lanjut, namun perawakannya ini tidak kalah jika dibandingkan dengan anaknya Izzy yang kini sudah berkuliah. Pada pagi ini Solen akan mengantarkan Izzy ke tempat mantan suami bernama Daniel, yang dimana Izzy serta beberapa teman akan diantar Daniel pergi ke sebuah festival. Solen diminta untuk mampir terlebih dulu untuk sekedar minum. Padahal itu adalah sepiknya laki-laki yang gak bisa bilang kangen, ya kan? Come, let us make you dinner. It's so much fun. Namun tiba-tiba Daniel kembali menemui Solen dengan tergesa-gesa. Dia mendapat panggilan kerja yang mendesak dan tidak bisa di-skip. Dengan itu Solen mau tidak mau harus menggantikan Daniel mengantar Izzy. Karena jika dibatalkan, semua biaya yang telah keluar untuk makan, penginapan, serta sesi meet and greet dengan boyband terpopuler pada masanya akan terkubur percuma. Padahal biayanya cukup mahal juga. Look, they're booking tickets to Houston. It's happening right now. Everything's paid for, all the hotels, the meals, it's all set. Kidding me? We gotta go. Please. I owe you. Yeah, you do. I do. I know. You do. Okay, have fun. Dari sinilah cerita menarik dimulai. Solen yang terpisah dengan Izzy dan yang lainnya untuk bersenang-senang, sedangkan dia hanya berkeliling untuk menghabiskan waktu saja. Ketika dia mencari toilet setelah bertanya ke orang sekitar, tanpa ragu Solen masuk ke dalam sebuah tempat yang ia sangka itu toilet umum. Di situ sudah ada seorang lelaki ganteng, sebut saja Asep. Oh, just a second. Okay. Hi. Hi. Oh, you want to use the bathroom? Yeah. You mind? Ternyata Asep ini adalah salah satu anggota boyband terkenal dan ini adalah tempat pribadi Asep. Solen yang tidak tahu menahu mengenai apapun yang berbau boyband pun berpura-pura tahu saja sambil sedikit menahan rasa malu karena main masuk aja ke tempat orang, ya kan. Di sini Asep menawarkan minum terlebih dulu sebelum pergi. Solen yang sudah berniat pergi pun memilih diam dulu. Siapa yang bisa nolak ajakan Asep ini, ya kan? Namun saat itu seorang kru datang meminta Asep untuk bersiap. Di tengah kesibukan ini, Solen diam-diam langsung keluar pergi. Got news. James, this is gonna be the best option. Okay. Yang awalnya malah sampai tidak ada ketertarikan pada festival ini, sekarang Solen malah menikmati aksi panggung boyband yang dimana Asep adalah anggotanya. Setelah pertemuan itu mungkin ada ketertarikan pada Asep, apalagi ketika Asep menyanyikan sebuah lagu khusus untuk Solen yang bercerita pertemuan pertama yang begitu spesial dan itu membuatnya baper. Beberapa hari kemudian Solen yang sedang berada di galeri seninya kedatangan sosok Asep secara tiba-tiba. Ternyata benar Asep memiliki ketertarikan kepada Solen meski umur mereka terpaut 16 tahun. Dia sampai membeli semua seni yang ada di tempat Solen. Ini mungkin salah satu usahanya dalam mendekati Solen. So cool. I'll take them all. I want it in my home. Honestly, I think I'll take all of it. Tidak puas dengan seni yang ada di tempat Solen, Asep pun diajak ke tempat galeri seni temannya untuk kembali memilih karya seni. Di sana cuaca cukup panas dan obrolan pun semakin jauh lagi. Dan kini Asep mengajak Solen ngopi di sebuah hotel. Tapi dalam keadaan banyak fans yang terus mengikuti serta kamera-kamera, mereka pun memutuskan untuk ngopi di rumah Solen saja. It's a home. Thanks. Perbincangan berubah menjadi sebuah saling curhat satu sama lain, di mana Solen yang diduakan oleh Daniel, sedangkan Asep sendiri sebelum mencapai kesuksesan sekarang ini, dia melalui jalan yang begitu sulit, bahkan sekarang pun dia masih merasa kesulitan ketika banyak orang yang mencarinya hanya untuk berfoto. Keduanya saling menguatkan satu sama lain, dan tiba-tiba Asep menginginkan pertemuan lagi suatu hari nanti. Namun Solen yang pesimis dengan umur yang terpaut jauh ini nampak ragu untuk melanjutkan pertemuannya. Tanpa sepengetahuan Solen, Asep sengaja menyimpan jam tangan miliknya sebelum dia pulang.
Pertemuan ini sengaja Solen tutupi tanpa sepengetahuan dari Izzy anaknya. Mungkin dia ingin menjadikan ini sebuah rahasia. Keesokan harinya Solen mengantar Izzy pergi ke sebuah tempat camping untuk mengisi libur musim panas. Malamnya dia mendapat pesan SMS dari Asep yang mengatakan bahwa Asep tidak bisa melupakannya. Lalu dia mengajak Solen datang ke hotelnya nanti. Dan boom! Ternyata Solen juga memiliki perasaan khusus kepada Asep ya guys ya. Dan akhirnya Solen pun pergi menuju hotel tempat Asep berada. Meski menempuh jarak yang lumayan jauh, dia terlihat sangat bersemangat. Setibanya di sana, Asep begitu terpukau oleh Solen yang mengenakan gaun baru. Itu sangat membuat penampilannya begitu elegan. Permainan catur pun, kok catur? Tapi apa dong ya yang cocok? Gak mungkin kalau balap kuda mah ya kan? Well, I think it looks a lot better on you. Setelah melewati malam yang indah, Asep mengajak Solen pergi ke Eropa untuk melakoni tur boybandnya. Solen sempat menolak dengan berbagai alasan, tapi Asep tahu bahwa Izzy sedang berkemah sebulan penuh dan galeri seninya juga telah dia beli semuanya, sehingga tidak ada alasan lagi bagi Solen untuk menolak. Untuk menjaga berita atau gosip news, Solen akan disebut sebagai konsultan seni dari Asep. Mereka pergi menggunakan pesawat pribadi yang dimana semua anggota boyband dan beberapa wanita lainnya sudah berada di situ. Hi. Kini Solen bisa menonton dari balik panggung secara jelas. Dia nampak bahagia ketika Asep dengan sengaja menghampirinya sambil bernyanyi. Dunia ini serasa hanya miliknya saja. Perasaan jatuh cinta begitu besar ia rasakan. Berbagai negara juga ia datangi. Namun saat Izzy menelpon, dia mengaku sedang bepergian bersama klien galeri seninya dan masih merahasiakan Asep. It's my new client. Oh my God, what are you doing? He came into the gallery and he liked the stuff, so now we're traveling around. Sampai akhirnya ketika berada di sebuah klub malam Prancis, ada seseorang yang memotret keduanya. Keromantisan mereka serta hubungan rahasia ini sedikit demi sedikit mulai tercium tanpa mereka ketahui. Hingga di suatu hari teman-teman dari Asep menceritakan bahwa dulu Asep juga pernah mendekati seorang perempuan paruh baya, sama seperti Solen saat ini. Sampai perempuan itu mengikuti kemanapun Asep pergi. Mengetahui hal tersebut tentunya membuat Solen kesal, yang ternyata bukan hanya dirinya saja melainkan pernah orang lain berposisi seperti dirinya saat ini. Hingga akhirnya Solen mengakhiri hubungan serta turnya bersama Asep, kemudian memilih untuk pulang. Other older women? No. It's even fine that you have a type. Yeah, it's not gonna work for me. This was fun, but now it's not. Permasalahan belum selesai sampai di sini. Daniel yang telah memberikan hadiah ulang tahun kepada Izzy mengatakan bahwa salah satu temannya melihat Solen sedang bersama lelaki muda di Paris. Akan tetapi hal itu disanggah oleh Solen. Were you in Italy? Yes, That he saw you there in a cafe with the kid from August Moon. he is a client. He's been by the gallery. Di lain harinya, Solen mengecek berita di internet. Betapa kagetnya dia ketika melihat berita dirinya dengan Asep lengkap serta foto saat berada di pantai. Semua tatapan tertuju pada Solen saat dia menjemput Izzy di perkemahan. Hingga akhirnya rahasia ini sudah tidak bisa ditahan lagi. Solen pun memberitahu Izzy dengan hati-hati. Pisses me off that you lied to me. I am so. You know, I could have handled that you were dating him. Tidak disangka Solen mendapat dukungan dari Izzy. Kemudian Solen langsung menemui Asep yang sedang melakukan rekaman. Kedatangannya ini untuk memperjelas serta menegaskan hubungan mereka. Dan I was afraid. I'm sorry. All right, I've had a moment. pada akhirnya mereka berkumpul membahas perihal hubungan Solen, di mana mereka memutuskan menghapus setiap media sosial yang ada agar tidak mengetahui berita di luaran sana. Dengan semua itu, keduanya pun semakin terang-terangan tanpa ragu kemanapun selalu bersama, meski berita tentang hubungan itu terus semakin menyebar. Suatu hari Daniel datang. Dia menjemput Izzy yang akan pergi sekolah. Dia nampak tidak baik-baik saja. Kemanapun Solen pergi tidak lepas dari sorot kamera. Ternyata kesedihan Izzy tidak terlepas dari tekanan publik ataupun temannya sendiri di sekolah. Sehingga dia kini memilih untuk tinggal di rumah Daniel agar merasa tenang jauh dari kejaran kamera. Can you just drop me at Dad's?
Malamnya Solen menjemput Asep yang baru pulang tur. Sambil menangis dengan suara berat, Solen ingin mengakhiri hubungan mereka. Meski Asep berusaha untuk mencari jalan keluar, tapi Solen sudah bulat dengan keputusannya. Ia tidak ingin menjadi lebih buruk dari ini lagi. I can't do this anymore. Let me just think about this for a second. Our relationship, I can't do it anymore. It would just get worse. Namun tiba-tiba Solen yang sudah berada di rumah kembali kedatangan Asep. Mata sayu berlinang menahan air mata. Baginya ada yang lebih sakit daripada perkataan netizen, yaitu harus kehilangan dan menjauh dari Solen. Perasaannya tidak main-main, semua tersimpan begitu sesak di dalam hati. Meski keduanya berjanji untuk mengambil apa yang membuatnya bahagia nanti, tapi entahlah Brody, ini begitu besar untuk sekedar diganti. I love you, Solen. I'm so sorry. I love you too. 5 tahun berlalu, Solen melihat Asep di sebuah acara televisi. Dia yang kini tampil solo akan berlibur untuk sementara waktu setelah menjalani tur yang begitu panjang. Yang ternyata di suasana langit cerah dan di dalam sebuah galeri seni dengan keindahan berbagai karya yang ada, Asep berdiri di sana. There's a Ted Kelly back there with your name on it. Dan film pun tamat. Mereka senyum-senyum bareng, saling tatap, dan terlihat bahagia.